man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, dia telah mengumumkan kekafirannya. Pahala bukan untuk masuk surga, karena enggak cukup pahala untuk membeli surga. Enggak cukup modal. Kalau kita kumpulkan semua pahala kita, 40 tahun kita beribadah, kalau kita kumpulkan semua pahala kita untuk membeli satu batu bata di surga pun enggak cukup. Nah, wajib semayang, dia masih mengatakan wajib. Man pekan hanan semayang, home untuk watai katuha ada semayang, home lah, home belum agak baca misal begitu. Dia bukan mengingkari kewajiban solat, tapi dia lalai, malas solat. Tipe seperti ini, para ulama juga sepakat mengatakan kita lanjutkan. Dosa besar yang sering terjadi dalam Ramadan berikutnya adalah yaitu orang-orang meninggalkan solat dalam Ramadan. Fenomena ini kita lihat hari-hari di hadapan kita. Ada orang yang berpuasa tapi tidak solat. Dia puasa tapi tidak solat. Ini sekaligus menunjukkan kebodohan orang yang melakukannya. Salat rukun Islam yang kedua, puasa rukun Islam yang ketiga. Salat pembuka kunci amal, puasa bahagian daripada amal. Salat yang pertama kali dihisab, sedangkan puasa tidak. Kalau salatnya bagus, maka baru yang lain dihitung oleh Allah. Kalau salatnya rusak atau tidak salat, maka amal lain dihapus oleh Allah. Maka oleh kerana itu, kebodohan yang paling hebat adalah orang-orang yang hanya berpuasa tapi tidak melakukan salat. Dan ini menjadi salah satu pembatal puasa. Nah, cuma timbul masalah atau timbul pertanyaan, orang yang puasa tapi tidak salat, apakah yang batal puasanya atau pahalanya? Orang yang puasa tapi tidak salat, ini batal puasa atau batal pahala puasa? Para ulama menjawab dalam kitab-kitab mereka, dan tidak ada perbezaan di antara mereka sekalian kecuali sedikit. Tergantung orang yang tidak solat itu. Kalau orang yang tidak solat itu tidak solat karena mengingkari adanya kewajiban solat, jadi dia tidak meyakini wajibnya solat, atau boleh kita katakan sudah terkena ajaran sesat sehingga salat dianggap tidak wajib. Jadi dia tidak salat karena menganggap salat tidak wajib. Posisi seperti ini dia telah menjadi murtad, dan dia posisinya adalah kafir. Rasulullah mengatakan, man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, dia telah mengumumkan kekafirannya. Dalam hadis lain, Rasulullah mengatakan, al-farqu bainana wa bainal kafir as-salah. Yang bisa membedakan kita dengan kekafiran adalah salat. Artinya, kalau masih salat belum dianggap kafir. Kalau sudah tidak salat, maka terjadi kekafiran. Cuma para ulama kemudian mengatakan, salat yang membuat orang tidak salat, yang membuat orang kafir adalah keyakinannya bahawa tidak ada salat. Keyakinannya mengatakan tidak wajib salat. Jadi kalau ditanya,
Nah, wajib sembahyang, dia menjawab tidak wajib. Ini ada kelompok ini, Pak. Ada kelompok yang beberapa orang saya temui, mereka tidak solat tapi mengganti dengan tafakkur. Jadi bahasanya eling. Ketika sudah datang waktu solat, kebetulan saya bersamanya di waktu maghrib. Saya pertama tidak tahu bahwa orang ini bermasalah. Kemudian waktu maghrib datang, saya solat, dia tidak solat, dia duduk, dia mencari tempat yang agak sunyi, duduk. Lalu ketika sudah selesai solat, saya gali informasi, ternyata dia terkena ajaran sesat. Jadi enggak solat lagi. Dia mengatakan solat itu intinya adalah mengingat Allah. Jadi enggak perlu melakukan gerakan-gerakan rukuk, sujud. Cukup hanya pikiran fokus pada Allah sebentar, itu sudah solat. Makanya dia bertafakkur. Tafakkur memikirkan tentang Allah, itu sudah solat. Ajaran sesat ini mengambil bahasa eling. Dan sayangnya ada beberapa orang yang terkena kebodohan ini. Nah, kalau sudah sampai pada tingkat ini, dia enggak solat tapi dia puasa. Tidak solat karena mengingkari kewajiban solat, maka puasanya batal. Jadi bukan batal pahalanya, puasanya batal karena dia tidak mencukupi syarat sah puasa. Apa dia? Islam. Dengan mengingkari kewajiban solat, otomatis orang ini bukan Islam lagi. Lalu dia puasa, maka puasanya tidak cukup syarat, karena syarat sah puasa adalah Islam. Jadi ini kondisi pertama, orang tidak solat. Kondisi kedua, ada orang Islam yang puasa tidak solat, tapi ketika ditanya, nah wajib sembahyang, dia masih mengatakan wajib. Man pekan hanan sembahyang, hom untuk watai katuha ta sembahyang, hom lah, jino, hom belum agak baca misal begitu. Dia bukan mengingkari kewajiban solat, tapi dia lalai, malas solat. Tipe seperti ini, para ulama juga sepakat mengatakan, yang model begini tidak dikategorikan kafir. Artinya, dia masih Islam. Kalau dia meninggal, tetap diurusi jenazahnya. Fardu kifayah tetap wajib. Dia wajib diselesaikan jenazahnya, mulai dari memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan, tetap wajib bagi orang yang hendak sembahyang model gini. Tetapi status dia adalah orang yang melakukan dosa besar. Nah, pertanyaannya, puasanya batal atau tidak? Jawaban para ulama, tidak batal. Puasanya tidak batal, tapi yang batal pahala puasanya. Pahala puasanya. Karena Rasulullah mengatakan, wa man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk dan perbuatan buruk, maka Allah tidak membutuhkannya untuk menahan makan minum. Maksudnya, yang masih melakukan maksiat besar-besar dalam Ramadan, maka tidak perlu puasa. Maksudnya puasamu tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Maka orang yang tidak salat dalam Ramadan karena malas salat tapi puasa, puasanya sah, tidak perlu qadha. Puasanya sah, tidak perlu qadha. Tetapi tidak ada pahala. Ini sama dengan PNS tidak ada gajinya. Capek kerja, tidak ada gaji. Sedangkan hari ini, jangankan tidak ada gaji, ditunda gaji saja kita sudah membuat masalah. Jangankan enggak ada gaji, ditunda gaji mepep-pep depan. Bagaimana kalau seandainya tidak ada gaji? Maka sebodoh-bodoh manusia yang hanya melakukan menahan lapar dan haus tapi tidak ada pahala. Padahal kita butuh pahala. Untuk apa pahala? Untuk memancing ridha Allah.
Jadi pahala bukan untuk masuk surga, karena enggak cukup. Sekali lagi saya ulang, pahala bukan untuk masuk surga, karena enggak cukup pahala untuk membeli surga. Enggak cukup modal. Kalau kita kumpulkan semua pahala kita, 40 tahun kita beribadah, kalau kita kumpulkan semua pahala kita, untuk membeli satu batu bata di surga pun enggak cukup. Karena kemewahan surga tidak sebanding dengan pahala. Jadi hansip peng tu tak belum surga dengan pahala. Makanya Rasulullah mengatakan, engkau tidak masuk surga karena amalmu, tapi engkau masuk surga karena ridha Allah. Jadi pahala itu bukan modal untuk masuk surga, tapi modal untuk memancing ridha Allah. Kalau Allah ridha, maka ridha itulah yang memasukkan kita ke dalam surga. Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Suka-suka Allah, mau mengampunkan siapa, mau mengazab siapa. Nah, bahasa liman yasha itu tidak disangkut pautkan dengan apa yang kita lakukan, tapi disangkut pautkan dengan suka-suka Allah, galak-galak Allah. Orang belum sempat beramal, tapi Allah ridha kepadanya, masuk surga. Ada sahabat enggak pernah solat, Pak. Saya lupa namanya dalam hadis, tapi saya bisa tunjukkan hadisnya. Saya lupa nama beliau. Beliau seluruh kampungnya sudah masuk Islam, tapi beliau belum mau masuk Islam. Kemudian ketika terjadi satu perang, ada satu perang, saya juga lupa perang apa, yang mungkin le tua kerana dengar puasa. Tapi hadis, ini bunyi hadis. Jadi ketika terjadi suatu perang, entah perang Khaybar, semua penduduk kampung mengikuti Nabi. Sudah ikut semua keluar mengikuti Nabi untuk berperang. Sahabat ini belum masuk Islam. Tapi ketika dilihat kampung sudah kosong, kampung kosong, yang ada cuma perempuan. Lalu dia bertanya, ke mana semuanya? Lalu semua mengatakan mereka ikut berperang bersama Nabi. Di situ dia timbul perasaan takjub. Orang Islam ini berjuang membela agamanya, mengikuti Nabi. Akhirnya dia ambil pedang, dia ambil pedang, mungkin karena juga anak gedoh dah joleh. Dia ambil pedang, dia ambil perisai, lalu dia berangkat dengan kuda ke medan perang itu. Lalu dia bertemu dengan teman kampungnya, merempak dengan orang kampung. Kata orang kampung, hai, pubu kenau? Kata orang kampung. Tapi orang kampungnya bukan orang Aceh, bahasanya bahasa Arab. Maksudnya bahasa Haji Menan lah kira-kira. Hai, pubu kenau? Ikah kan kalau Islam? Kamu kan belum masuk Islam, untuk apa ke sini? Ini kata orang itu. Lalu dia mengatakan, bagaimana cara masuk Islam? Diajarkanlah kalimah syahadat. Diajarkan. Dia bersyahadat di situ. Lalu dia langsung ikut terjun ke medan perang. Dan belum bertemu Nabi SAW untuk menyatakan keislamannya, baru bersyahadat bersama sahabat yang lain, bersama orang kampungnya yang lain. Lalu dia ikut terjun perang bersama Nabi. Ternyata gugur. Dia meninggal di medan perang itu. Nah, ketika sudah selesai perang, kemudian ketika disortir kembali mayat-mayat, disitulah baru dinampakkan ke Nabi, ini jenazah fulan bin fulan, baru bersyahadat, belum pernah salat, belum pernah puasa, belum pernah bayar zakat, belum pernah lakukan apapun, baru bersyahadat. Apa kata Nabi? Huwa fil jannah, dia dalam surga. Dia di dalam surga. Kenapa? Ridha Allah kepadanya. Makanya seorang pelacur memberi minum seekor anjing, surga. Ridha Allah kepadanya. Menolong hamba Allah yang bernama anjing. Seorang pemuda membunuh 99 orang, lalu menuju ke pintu taubat. Belum sempat taubat, baru mau menuju ke pintu taubat, karena ada yang menasihati, pergi ke kampung fulan. Di sana bergabunglah dengan orang kampung itu, taubatlah di sana. Jangan balik lagi ke tempat maksiat ini. Meninggal di tengah jalan.
Lalu turun dua malaikat, yang satu ingin membawanya ke neraka, artinya ke tempat tersiksa, yang satu ingin membawanya ke jalan menuju surga. Berebut, malaikat berdawa-dawi, malaikat pun bisa dawa-dawi dalam hadis riwayat Muslim itu. Lalu Allah mengutus satu malaikat lagi menjelma jadi manusia. Lalu malaikat ini yang mengatakan, Allah mengirimku dan untuk memberitahu kalian, untuk memutuskan ke mana pemuda ini, ukur kalau dia lebih dekat tubuh atau jenazahnya lebih dekat ke pintu taubat, ke kampung yang dia tuju, surga. Tapi kalau jenazahnya lebih dekat ke kampung tempat dia melakukan pembunuhan, dia neraka. Lalu diukur. Man, kalau malaikat mengukur kan enggak perlu meteran. Diukur. Hasil ukuran dalam riwayat Muslim, shibran, sejengkal. Hanya sejengkal. Jenazahnya lebih dekat ke pintu dia taubat. Ini belum taubat nih, baru mau. Tapi keikhlasan hatinya untuk bertobat sampai cari jalan taubat. Lalu Nabi menceritakan, akhirnya divonis pemuda ini surga dengan korban 100 orang terbunuh di tangannya, surga. Jadi kalau begitu urusan surga neraka itu bukan urusan amal, urusan ridha. Makanya disuruh salat supaya Allah ridha. Allah benci kepada orang tidak salat. Jadi bahaya tidak solat dalam Ramadan. Bangai itu. Kadang-kadang kita terjebak. Ini terutama anak-anak muda ni yang suka melakukan bukber di warung-warung. Melakukan bukber, buka bareng. Sewa satu lapak. Lalu kemudian bukber bersama. Orang sudah azan maghrib, dia bukber. Okey, masih bisa diterima. Ketika iqamah berbunyi, dia bukber, masih bukber. Orang sudah salat maghrib, dia bukber. Orang pulang dari salat maghrib, dia masih bukber. Orang sudah menuju salat isya, dia masih bukber. Tinggal salat maghrib demi bukber. Itu posting di Facebook lagi. Update status. Tulis, ya Allah, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, dan kumpulkanlah kami di dalam surgamu nanti sebagaimana Engkau mengumpulkan kami hari ini. Yang kan ini munafik, Pak. Ini golongan-golongan munafik berpuasa. Dan banyak yang model begitu. Jadi mengutamakan buka puasa dibandingkan solat. Padahal Nabi waktu hadis berbuka puasa, Nabi memakan rutab, kurma, qabla ayyusalli, sebelum salat. Maksudnya habis Nabi berbuka, Nabi salat dulu. Jadi andalan Nabi sebelum salat kurma, setelah itu Nabi salat. Setelah salat barulah mungkin yang mau tambah silakan tambah. Tapi salat intinya. Jadi jangan sampai kita tidak dapat berjamaah gara-gara buka puasa. Jangan sampai meninggalkan salat jamaah gara-gara buka puasa. Inilah salah satu tipu daya syaitan. Syaitan mengacaukan pikiran, mungkin karena tidak berilmu. Ada fadilah amal yang lebih besar ditinggalkan, tapi mengambil fadilah yang lebih kecil. Buka puasa berpahala. Salah satu sunnah berbuka, mempercepat berbuka. Itu berpahala. Berbuka puasa itu pahala. Walaupun kita memang pingin buka, tapi bukanya berpahala. Itu kemuliaan kita, kemuliaan umat Muhammad. Padahal enggak disuruh pun dia buka, tapi bukanya berpahala lagi. Lihat bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Pada hajid, tanya perlu ada buka puasa. Tapi anehnya, masa yang kita perlu kita berbuka, tapi dapat pahala. Itu pahala sunnah mempercepat berbuka. Sudah dapat pahala. Salat berjamaah maghrib itu pahalanya besar sekali. Itu mencapai 27 kali lipat dibanding salat sendiri. Itu dibanding salat sendiri, berarti sama-sama salat nih. Sama-sama salat,
tapi yang berjamaah 27 derajat. Dalam hadis Muslim 25 derajat. Perbezaan dengan yang solat sendiri. Lebih besar pahala salat berjamaah daripada pahala berbuka puasa. Diurang-urangnya dia utamakan untuk berbuka puasa yang pahalanya pahala sunnah biasa, dia tinggalkan pahala yang besar. Ini tipu daya syaitan. Jadi kita merasa seakan-akan dengan berbuka puasa sudah habis dunianya watak katanya. Lalu kita tinggalkan solat berjamaah. Sama seperti orang yang meninggalkan ba'diyah Isya untuk menunggu tarawih. Dia enggak solat ba'diyah Isya. Jadi ada sembahyang Isya dua tunggu apa? Preh tarawih. Yang tarawih dia kejar. Ba'diyah Isya dia tinggalkan. Padahal ba'diyah Isya itu termasuk salah satu rawatib muakkad. Bukan ghair muakkad itu muakkad. Itu paketnya dengan 12 rakaat yang lain, dengan 10 rakaat yang lain, itu rumah di surga langsung dibangun Allah. Kalau istiqamah melakukan rawatib ba'diyah, rawatib yang muakkad. Makanya ada ulama yang mengatakan lebih besar pahala salat ba'diyah Isya dibandingkan salat tarawih. Aneh, yang ini kita tinggalkan, yang ini kita kejar. Ini tipu daya syaitan. Maksud tipu daya, dia mencoba membuat kita enggak banyak pahala dengan mencari yang lebih kecil, meninggalkan yang lebih besar. Sama seperti orang salat tahajud 8 rakaat. Subhanallah, luar biasa. Qiyamul lail tahajud 8 rakaat. Mendekati subuh tidur. Lalu dia tinggalkan salat subuh. Difikir salat tahajud lebih besar pahala daripada salat subuh. Tidak. Jauh sekali, Pak. Salat subuh walaupun 2 rakaat itu lebih besar pahalanya dibanding puluhan rakaat salat tahajud. Bahkan ada yang mengatakan salat qabliyah subuh itu lebih besar pahala dibanding tahajud. Cuma tahajud punya fadilah sendiri. Orang yang qiyamul lail itu punya fadilah, mereka dekat dengan Allah. Mereka dekat dengan Allah, wajah bersinar, hati terang. Orang yang suka salat tahajud. Dan waktu tua, kalau suka salat tahajud, waktu tuanya tidak jawai. Hana jawai. Jawai apa bahasa Indonesianya? Pikun, Pak. Tidak pikun, Pak. Walaupun umur 70 tidak pikun. Kenapa? Dekat sama Allah, hati terang. Pikiran selalu di dalam mengingat-ingat Allah. Itu kelebihan-kelebihan. Tapi hati-hati, jangan ditipu seakan-akan orang yang berbuka puasa lebih besar pahala daripada melakukan salat jamaah. Nah, inilah penyakit orang tidak berilmu. Dia tidak tahu mana yang lebih besar pahala. Maka dia tinggalkan salat, lalu dia puasa. Padahal puasanya enggak diterima, pahalanya enggak diterima tanpa melakukan salat. Baik. Itu contoh dosa besar yang sering terjadi dalam Ramadan.